Wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan para Presiden Republik Indonesia terdahulu kembali mencuat. Pertemuan ini dinilai penting sebagai upaya merajut rekonsiliasi politik pasca pemilu 2024, tapi juga momentum strategis untuk membahas masa depan bangsa. Jika terwujud, pertemuan tersebut tidak sekedar seremoni, namun menjadi ruang diskusi antar pemimpin bangsa untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan. Menariknya, sebelum para presiden terdahulu dan Presiden RI terpilih bertemu, justru putra-putri mereka lebih dulu menunjukkan kedekatan. Mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Gibran Rakabuming Raka yang berkumpul bersama saat momen ulang tahun Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hadi Prasetyo, putra dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan anak-anak hingga menantu dari presiden-presiden RI terdahulu pun ikut dalam acara tersebut. Lantas, apakah momen berkumpulnya anak-anak presiden dari masa ke masa ini akan diikuti dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan para presiden terdahulu? Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita di segmen kali ini. Anak-anaknya udah, kapan orang tuanya? Ya, mumpung momen masih Ramadan nih, Betul. bisa lah bukber-bukber ya kan. Atau mungkin nanti pas Lebaran kali. Karena kalau dilihat waktunya ini minggu terakhir nih buat bukber nih. Dikebut, ayo. Nah, kita juga akan membahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro selaku politisi PDIP. Selamat pagi. Mas Seno. Pagi Mas, pagi Mbak. Selamat pagi. Semangat kita. Semangat dong. Ini enggak, semangatnya semangat apa nih? Semangat kumpul-kumpul apa semangat? Semangat kumpul-kumpul kayaknya. Gitu ya. Dan juga ada Mas Adi Praitno selaku analis politik. Selamat pagi Mas Adi. Mas Adi. Pagi. Saya juga mantap ini. Iya. Dan nanti yang akan bergabung juga lewat sambungan Zoom ada Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Kita kemana dulu nih? Kita ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, tadi kita sudah melihat ya, kumpul-kumpul anak-anaknya udah begitu kan. Tapi dalam paket pengantar kita tadi kayaknya ada yang kurang. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Kurang satu nih. Kapan Ibu Mega? Kumpul-kumpul yang mana dulu nih? Kumpul-kumpul bukber, kumpul-kumpul dengan acara-acara di beberapa kesempatan sebelumnya juga kan sempat selalu diundang begitu ya. Kira-kira kapan? Apakah ada kemungkinan Ibu Mega hadir? Ya, yang pertama kalau kita ngelihat tadi apa yang ditayangkan, itu kan udah sebenarnya clear ya. Ada di acara informal itu pun waktu acara ulang tahun Mas Didit, itu kan pada kumpul semua. Dari mantan-mantan anak-anak mantan presiden, keluarga-keluarga presiden itu pada hadir di sana. Dan termasuk keluarga besar Bung Karno. Ada Mas Guru Soekarno Putra yang hadir di situ. Lalu ada Mbak Puan Maharani dan Mbak Pinka. Dan ini adalah semuanya adalah bagian dari keluarga besar Bung Karno. Nah, itu menggambarkan bahwa memang di bulan Ramadan ini kan suasananya adalah suasana silaturahmi nih. Suasana yang sebenarnya penuh berkah, dan di dalam suasana politik pun ada tensi cooling down yang kelihatan betul. Bahwa semua menahan diri, kita ingin menjaga hubungan dengan banyak pihak. Apalagi yang ulang tahun Mas Didit, selain adalah putra presiden, beliau juga punya pergaulan dan komunikasi yang sangat luas. Artinya memang berkawan, bersahabat, berteman, di dalam konteks personal di luar sekedar hubungan sebagai sesama anak mantan presiden. Jadi itu menggambarkan bahwa yaitu tradisi partai kami juga seperti itu. Di PDI Perjuangan kita mengedepankan gotong royong dan punya tradisi menghormati silaturahmi. Itu sih. Berarti tradisi ini nanti lanjut ke orang tuanya? Ya kita lihat nantilah. Tapi kan kita lihat bahwa memang situasi hari ini secara konsisten kita sudah menyampaikan semua publik sudah tahu bagaimana PDI Perjuangan punya sikap terhadap pemerintahan saat ini. Satu, itu tidak bisa dikeluarkan dari konteks hari ini kita bicara. Bahwa kita tidak di dalam pemerintah itu adalah satu ketegasan posisi. Tetapi di sisi yang lain kita juga dari awal mengatakan bahwa kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berharap hubungan itu bisa terjadi dengan saling hormat-menghormati. Pak Prabowo menghormati posisi kami menghormati peran yang dilakukan Pak Prabowo, termasuk peran kami dalam menjalankan fungsi kritik dan check and balance yang proporsional. Nah, itu. Jadi kalau masalah pertemuan saya rasa
tanpa pertemuan sekalipun, itu kan sebenarnya sikap kami sudah sangat clear, gitu Pak. Tapi apakah kemudian pertemuan kemarin juga dimaknai bahwa ini pesan dari Ibu Puan begitu ya, yang memang kan kemarin kan sempat meminta untuk menjaga kehangatan, hubungan romantisme salah satunya dengan Pak Jokowi. Apakah kemudian PDIP akan memaknai ini sebagai satu kesatuan yang mana memang ini loh kehangatan yang harus dijaga seperti itu, sedikit melunak? Satu, saya rasa sebagai manusia Indonesia hari ini, itu multi peran lah yang dijalankan oleh kita semua. Saya di sini sebagai politisi partai, di kampus jadi mahasiswa, contoh paling mudah. Nah, di dalam konteks itu Mbak Puan juga menjalankan banyak fungsi. Satu sisi tentunya sebagai ketua DPP, salah satu kader partai terbaik yang dimiliki PDI Perjuangan. Di sisi yang lain juga beliau menjalankan tugas negara sebagai ketua DPR RI yang harus profesional dan tentu saja menjalin silaturahmi dan hubungan yang baik dengan semua pihak. Dan dalam konteks itu tentu kita mendukung apa yang disampaikan oleh Mbak Puan untuk menjaga tradisi dan merawat silaturahmi kepada banyak pihak. Nah, tetapi tentu saja di dalam konteks pertemuan, apalagi antar pemimpin, kalau bicara Bu Mega misalnya, maka itu konteksnya ada multiple konteks. Salah satunya tentu saja timing, momentum yang paling tepat, dan tentu saja adalah tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan simbolis. Kalau Bu Mega sebagai ketua umum partai, lalu apa yang kemudian bisa ditindaklanjuti dari suatu pertemuan untuk bangsa dan negara, itu yang harus dipikirkan matang. Nah, jadi timingnya belum tepat. Kalau fungsinya diubah sedikit sebelum ke Mas Adi ya, di fungsinya diubah sedikit lah, mungkin bukan mantan presiden membahas politik atau bangsa, lebih kayak reuni-reuni kecil aja gitu, reuni-reuni doang, sahabat lama. Kalau masalah reuni berarti kan itu masalah informal saja. Itu nggak bisa? Ya, itu bisa nanti kapanpun peluang silaturahmi itu tentu saja dijaga dan dihormati oleh partai. Mas Adi itu udah nahan dari tadi mau komen. Jadi apalagi kalau urusan ngopi-ngopi kan itu kan ya nanti kita bisa pikirkan lah. Tapi buat kami yang penting kerangkanya adalah apakah kemudian sesuatu yang ditampilkan oleh para pemimpin bangsa kita itu kemudian endingnya muaranya manfaatnya apa nih buat masyarakat. Itu tentu yang harus kemudian kita terus matangkan. Oke, dikit lagi. Tapi sejauh ini ada undangan nggak, misalnya dari pihak Pak Prabowo gitu? Tentu saja kedua belah pihak antara Bu Mega dan Pak Prabowo dalam konteks kepartean kita juga mengharapkan yang terbaik untuk para pemimpin. Saya mengharapkan yang terbaik. Ada tidak? Apanya? Undangannya. Dalam konteks ingin bertemu, saya rasa dua-dua punya keinginan itu untuk melakukan pertemuan kalau antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Kalau dan masih itu dirasa-rasa berarti belum lah ya. Sebenarnya belum ada undangan formal juga ya, panggilan atau... Ya, itu sudah wacana lama, artinya bukan suatu berita atau gagasan baru, dan sebuah wacana yang sudah lama didoakan oleh banyak orang di Republik ini bisa segera terjadi. Ya, kita harapkanlah nanti bisa ada momentum yang tepat. Apalagi ini kan momentum yang baik di bulan Ramadan, tapi tentu saja kita juga hari ini sebenarnya punya membagi fokus ke berbagai konsentrasi. Selain kasus di PDI Perjuangan hari ini, sekjen kami menghadapi kasus hukum, ada juga momentum penting konsolidasi Kongres. Jadi di poin-poin itu kita masih membagi-bagi energi. Baik. Mas Adi, mungkin kayaknya menu nasi goreng bukan menu yang pas untuk berbuka puasa begitu ya. Jadi pertemuan ini belum bisa terlaksana. Mungkin melihatnya tanggapannya seperti apa dari Mas Eno tadi? Ya, saya kira ada yang substantif dan ada yang simbolik. Yang kita bicarakan itu selama ini adalah hal-hal yang sifatnya simbolik. Bertemu, guyup, kumpul-kumpul, ada makan bersama, dan seterusnya. Secara simbolik, masyarakat kita itu senang kalau pemimpin itu suka bertemu, karena bagi mereka itu adalah semacam pesan bagaimana pemimpin-pemimpin itu akur dan tidak ada konflik apapun yang kemudian bisa dipertentangkan. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, apakah kalau bertemu persoalan kebangsaan itu selesai? Enggak juga kan? Problem-problem kebangsaan per hari ini ya saya kira masih begitu pelik dan begitu banyak yang belum tuntas. Padahal per hari ini sekalipun nyaris tidak ada ketua umum partai, nyaris tidak ada mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang tidak samikna watokna dan tidak lurus dengan pemerintahan hari ini. Hal-hal yang sifatnya substantif adalah orang kemudian bicara, untuk apa bertemu dan bersilaturahmi kalau semuanya sudah bisa dikomunikasikan dan kerjasama. PDIP betul posisi politiknya hari ini jadi oposisi, tapi hampir semua keputusan politik pemerintah PDIP paling depan, PPN 12% paling depan, MBG dukung paling depan, revisi undang-undang TNI paling depan, dan seterusnya.
Orang kan bertanya, untuk apa kumpul-kumpul makan nasi goreng? Kalau semuanya itu bisa selesai dengan tanpa pertemuan-pertemuan apapun. Itulah yang saya maksudkan, ada yang simbolik, ada yang substantif. Yang saya kedepankan justru adalah hal-hal yang sifatnya substantif. Ya kalau perlu tidak bertemu ya tidak harus bertemu. Yang penting persoalan kebangsaan kita selesai. Pikiran-pikiran mantan presiden bisa diserap, bisa diinfiltrasi, dan kemudian bisa dijadikan sebagai feedback bagaimana untuk mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Kan gitu aja, Mas. Nah, efisiensi bagi saya bukan hanya soal di lembaga dan kementerian. Ketemu-ketemunya juga efisiensi juga boleh dong. Yang penting intinya selesai. Kan kira-kira begitu jalan ceritanya, Pak. Ya, tapi kan biasa ketemu di luar kan bisa di rumah aja kan gitu. Betul, bisa bertemu di mana aja dan bisa di ngobrol saja. Cuman di luar hal yang sifatnya simbolik dan substantif, orang selalu mengatakan, kalau mantan-mantan presiden itu tidak bertemu dalam satu forum, pasti ada syai'un-syai'unnya. Syai'un-syai'un itu ada sesuatu. Ada sesuatu yang tersumbat. Dan itu sudah terkonfirmasi secara umum. Misalnya Mbak Mega itu dengan Pak SBY dari dulu memang rada-rada kurang oke hubungannya. Betul bahwa di forum-forum tertentu, pelantikan presiden, hari ulang tahun, Agustusan bertemu. Tapi kan gesturnya kan tidak terlampau kelihatan akrab. Apalagi dengan Pak Jokowi. Publik tahu persis. Konflik politik yang belum genap setahun, mendidihnya Mas Seno itu kan belum kelar-kelar juga. Jadi memang sakit hatinya terlalu dalam gitu ya, Ini hubungan segitiga, termasuk juga mungkin kita melihat secara gestur antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, tentu tidak pernah ada friksi yang kemudian berhadapan-hadapan. Tapi kan gesturnya menunjukkan rada-rada kurang akrab kan. Nah, beda ceritanya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dengan Jokowi oke, dengan SBY oke, dengan Mega oke. Inilah yang kemudian menjadi pembicaraan hari ini, bahwa Pak Prabowo bisa menjadi bridging yang menjembatani mantan-mantan presiden yang mungkin rada-rada kaku bisa bertemu. Seperti halnya Mas Didit yang bisa menjadi bridging di mana mantan-mantan anak presiden bisa bertemu dalam acara-acara informal. Kan gitu jalan ceritanya, betul. Kan? Saya juga mau minta pendapat Bang Herzaki Mahendra, ini sudah bergabung. Kalau dari Bang Herzaki atau Partai Demokrat sendiri, setuju nggak kira-kira wacana kumpul-kumpul Presiden Prabowo Subianto dengan presiden-presiden terdahulu ini bisa direalisasikan gitu? Tapi nanti Bang Herzaki, kita harus jeda terlebih dahulu, sesaat lagi kita akan kembali. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, langsung kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Bang Herzaki. Bang Herzaki, kalau kita melihat bagaimana kemarin anak-anak sudah pada kumpul semua ya Putri ya. Orang tuanya kapan nih Bang Herzaki? Mungkin ada tanggapannya? Halo, ya. Ya, halo Bang Herzaki, dengar suara kami? Kapan? Oke. Ya, makasih Bang. Sudah, ya. Ya, Bang Herzaki, jadi setuju nggak ini wacana presiden-presiden kita ngumpul ini direalisasikan? Ya, kalau kumpul-kumpul udah biasa sebenarnya presiden-presiden ya. Kalau kami lihat ya, biasa Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Prabowo misalnya juga dengan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Pak SBY bertiga ini kita kumpul-kumpul atau bertemu ini sering gitu. Meskipun tidak semua tampak di depan publik begitu ya. Mungkin ada banyak bertanya mengenai Bu Mega misalnya. Kapan nih bisa kumpul dengan Bu Mega? Kan mungkin begitu. Ya kalau dari kami melihatnya itu mungkin saja. Tapi yang pasti begini ya. Yang kami tahu, Pak Prabowo kan hari ini sebagai presiden sudah pernah berkata bahwa sangatlah rugi katanya kalau kemudian beliau tidak berkonsultasi, tidak bertemu ya, tidak bisa turahmi dengan para presiden-presiden sebelum beliau. Karena bagaimanapun misalnya Pak Jokowi punya 10 tahun pengalaman, Pak SBY punya 10 tahun pengalaman, lalu Bu Mega juga punya sekian banyak dan sekian lama pengalaman, baik sebagai presiden maupun sebagai tokoh politik dan juga negarawan di negeri ini gitu. Jadi pertemuan dengan Pak Prabowo ini seringkali dilakukan, hanya saja mungkin kita di publik tidak mengetahuinya, kan begitu. Ya, hanya saja kalau misalnya kemudian apakah semua wajib nih ketemu kumpul-kumpul? Ini kan mohon maaf ya, kalau kami melihatnya itu hal yang baik ya, hal yang baik, sangat positif. Tetapi jangan juga kemudian beliau-beliau ini kan sudah banyak berbakti dan mengabdi untuk negeri, lalu dipaksa kayak mesti kumpul-kumpul untuk apa gitu, ya kan? Istilahnya itu harus wajib satu tempat gitu, ya enggak juga gitu sebenarnya. Kan beliau ini kan punya kesibukan masing-masing. Misalnya Pak SBY minggu lalu, beberapa waktu lalu baru kembali misalnya dari Jepang, kan begitu. Ya kan, ada dari permintaan dari luar negeri. Nanti bulan depan
mau ke luar negeri lagi, misalnya seperti itu ya, menjadi pembicara juga di berbagai narasumber bagi forum internasional gitu. Jadi menurut kami nggak perlu juga lah kita dorong-dorong wajib harus ketemu gitu ya kan. Seakan-akan kalau nggak ketemu ada yang salah dengan mereka, nggak juga menurut kami ya. Kalau menurut kami hari ini seperlunya aja, secukupnya aja ya. Yang penting kita sudah lihat bagaimana anak-anak beliau, anak-anak para presiden-presiden ini bisa kumpul, bisa guyup ya dalam satu momen. Dan sebenarnya mereka ini anak-anak presiden ini sudah sering komunikasi ya di belakang layar juga, sudah sering bertemu juga dan mereka menjalin hubungan dengan baik. Ini yang bagi kami jauh lebih penting gitu. Bagaimana ke depannya Indonesia di generasi baru ini ya tetap bisa bersama gitu. Karena bagaimanapun mereka ini kan akan terekspos ya. Selama ini mereka pasti terekspos oleh pengalaman ya, oleh kebijaksanaan, oleh pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Kan mereka duduk bareng nih, minimal makan siang, makan malam, atau makan pagi, kan minimal di situ. Terekspos. Nah inilah wisdom yang dimiliki oleh orang tua mereka yang kita harapkan juga bisa dimiliki oleh anak-anaknya. Tetapi bagaimanapun kita juga tahu hari ini anak-anak presiden ini telah menjalani hidupnya masing-masing. Ya, tidak melulu atau menempel dengan apa yang telah orang tuanya jalani dan alami gitu. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa mereka ini mendapatkan banyak masukan juga dari para orang tua mereka dan bisa menyaksikan secara langsung bagaimana keputusan-keputusan penting di negeri ini dibangun dan dibuat, dan bagi kami ini menjadi bekal yang sangat positif. Nah, bagaimanapun pertemuan kemarin di ulang tahunnya Mas Didit ya, ini bisa menjadi semacam penyejuk ya penyejuk kita bulan puasa. Bagaimana melihat para pemimpin kita yang berbeda pandangan dari berbagai spektrum bisa duduk bareng. Sehingga jangan kemudian masyarakat yang di bawah, yang beda pandangan, apalagi ada yang mau PSU nih, ya kan? Pemilihan suara ulang untuk pilkada malah berantem hanya karena perbedaan pilihan gitu. Ya, ini pesan yang sangat positif ya menurut kami. Berarti tidak perlu dipaksakan ya wacana pertemuan presiden-presiden ini ya. Tapi kan memang kalau kita lihat dari beberapa kegiatan yang saat ini kita lihat hanya 3 presiden nih. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY. Bu Mega ini memang tidak pernah kita lihat ikut bergabung. Apakah memang tidak diundang? Tapi kalau misalnya diundang pun Bu Mega mau datang nggak sih Mas Eno? Ya itu tadi, saya sepakat bahwa sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik juga. Biar ini natural saja lah, berjalan apa adanya. Toh secara terbuka dalam beberapa kali pidato Ibu Mega pada saat di forum terbuka, itu seringkali Ibu menitipkan pesan-pesan kepada Pak Prabowo. Bahkan kalau di pidatonya Ibu itu kan menyebut Pak Prabowo dengan sebutan Mas Bowo tuh. Artinya ini sebenarnya hubungannya secara personal sangat baik, dan itu dititipkan pesan-pesannya soal makan bergizi gratis misalnya, soal pandangan-pandangannya terhadap bagaimana Pancasila diterapkan di kehidupan sehari-hari, itu disampaikan oleh Bu Mega secara terbuka. Jadi tanpa ada pertemuan yang tampak gitu ya di tengah situasi simbolis begitu, tanpa ada, kalau kata teman-teman politik, nasi goreng, itu pesan-pesannya secara substansial itu sudah disampaikan oleh Ibu Mega kepada Pak mungkin Prabowo. Bisa lewat video call gitu ya Bang ya. WA group secara terbuka sudah disampaikan kok dalam pidato-pidato Ibu. Dan pesan-pesan itu saya rasa harusnya juga sangat mudah untuk bisa disampaikan dan diakses kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi semacam itu pun bisa dilakukan bentuk komunikasinya dan tidak perlu dipaksakan. Kalau menurut saya para pemimpin kita biarkan natural saja bagaimana interaksi dan pertemuannya. Oke, kalau memang tidak perlu dipaksakan, tapi kan juga tadi Bang Herzaki juga sudah menjelaskan Mas Eno ya bahwa kita sudah melihat pertemuan foto-foto yang ditampilkan begitu ya dari anak-anak presiden dan juga mantan presiden kan memberikan kehangatan, memberikan ketenangan, memberikan suatu suasana perdamaian. Artinya kan simbolis ini juga penting begitu di tengah dinamika politik yang terjadi saat ini. Ya, dan itu kan sudah ditampilkan dengan begitu baik. Kemarin pada saat momentum ulang tahun Mas Didit, dan dari keluarga besar Bung Karno juga hadir, 3 generasi hadir di situ, dari banyak keluarga mantan presiden hadir. Jadi buat saya potret itu pun ya ini kan suatu gambaran yang baik, tetapi sudah ditampilkan kan, dan itu masyarakat sudah bisa melihat. Yang penting sekarang adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan ini itu bisa berdampak langsung
terhadap perbaikan kehidupan masyarakat sehari-hari. Rakyat bisa nerima manfaat apa? Ini yang saya kira kerangkanya harus mulai dimatangkan. Tapi mungkin masyarakat juga butuh lah melihat presiden-presiden, pemimpin-pemimpin kita ini akur ya. Jadi yang disajikan ini nggak cuma ketegangan politik begitu ya, tapi dilihat akur. Jadi kan adem gitu ngelihatnya ya Mas Adi ya. Iya. Enggak, sebenarnya akur nggak ada masalah apa-apa. Karena kalau dibilang nggak akur pada protes. Justru di depan layar malah dibikin tidak akur ya. Di belakang saya akur-akur kan, aja gitu. Kalau kita bilang nggak akur, ada jarak psikologis, ada friksi nggak terima. Ya udah kita bilang akur aja, cuman malas bertemu. Iya, mager gitu ya. Kan kalau saya sih memang kan sebenarnya orang itu hanya ingin melihat mantan presiden dengan presiden kumpul bareng, udah itu aja kan. Terlepas itu apakah menyelesaikan persoalan atau tidak itu kan belakangan. Kenapa itu dibicarakan? Karena mantan-mantan presiden ini yang rada-rada kurang klop hubungan komunikasi politiknya. Bahwa personally Pak Prabowo dengan Megawati baik itu nggak ada yang bisa bantah. Bahwa Pak Prabowo dengan PSBY itu lengket dan cukup hangat, nggak ada yang bisa membantah. Apalagi dengan Pak Jokowi. Dalam pidatonya Prabowo selalu bilang hidup Pak Jokowi kan. Artinya apa? Dalam konteks itu tidak ada bantahan. Bisa tidak ketika Presiden Republik Indonesia hari ini punya hubungan yang baik dengan mantan-mantan presiden, bisa nggak nih sang mantan ini dikumpulin oleh presiden yang saat ini? Nah, itu yang disebut dengan simbol-simbol. Nah, masyarakat kita di situ aja. Kalau saya membaca, ya sebenarnya nggak ada persoalan apapun kok, malas bertemu aja. Posa-posa begini kan mager juga Pak kalau mau kemana-mana. Jadi nggak ada jarak psikologis nih? Nggak ada. Jangan bentur-benturin juga lah. Nggak ada apapun. Nanti kan bentur-benturinnya jelang pemilu aja. Kalau sekarang nggak ada apapun. Semua masih tegak lurus dalam satu bingkai kebangsaan dan semua ingin mensukseskan bagaimana pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Tapi nggak tahu nanti kalau udah jelang Pilpres, mungkin imannya agak mulai goyang-goyang nih. Bermanuver, cari simpati. Udah move on juga kali Bang. Kenapa? Ya mungkin juga udah move on nanti. Ini kan sekarang karena memang baru banget ya Mas Eno, jadi memang rasa sakit itu masih dalam gitu ya. Mungkin 5 tahun lagi udah move on kali ya. Jadi mungkin hubungannya jadi lebih baik. Oke, mungkin ke Bang Herzaki. Bang Herzaki mungkin terakhir. Oke lah wacananya tidak perlulah dipaksakan. Tapi mungkin apa harapan dari Partai Demokrat sendiri mungkin terkait hubungan baik antara pemimpin negara ini bisa terjalin begitu ke depan? Hari ini ya kita harap dan kita bermohon juga lah kepada semua pihak. Janganlah kemudian membuat isu atau kemudian mencoba membentur-benturkan gitu ya. Ada kita lihat misalnya keharmonisan Pak Prabowo dengan Pak SBY, lalu kemudian dengan Pak Jokowi ya. Lalu juga hari ini kan dengan Bu Mega kan juga tidak ada versi apapun sebenarnya, tapi kemudian jangan kemudian dibuat isu seakan-akan ada perpecahan, perbedaan yang kemudian mengarah kepada istilahnya itu semacam ada dendam atau ada permasalahan besar. Nggak ada. Hari ini tuh nggak ada yang begitu-begitu gitu. Ya, apalagi kalau misalnya dari kami Partai Demokrat, Pak SBY itu kapan saja dipanggil Pak Prabowo datang. Misalnya ada pertemuan Pak Jokowi, ya kita lakukan. Ya kalau dengan Bu Mega misalnya hari ini belum banyak komunikasi, ya gimana kok. Mas Arief kan juga tahu Bu Mega kan emang jarang gitu, ya kan. Emang punya kesibukan sendiri juga. Jadi masing-masing ini kan punya kesibukannya. Tidaklah perlu kemudian kalaupun tidak bertemu secara langsung di publik, lalu kita sampaikan, wah ada masalah. Ya enggak juga gitu ya. Tetapi tadi lagi-lagi, dan kalau misalnya ini sudah harmonis nih, yang kita lihat nih kan Pak Prabowo, Pak Jokowi diisukan katanya retak waktu itu. Lalu kemudian ada mengisukan Pak SBY dan Pak Prabowo ramai gitu kan. Lalu kemudian sempat Pak Prabowo, Pak SBY dan Pak Jokowi. Janganlah gitu. Ada apa ya gitu ya? Ada apa? Kenapa seakan-akan ada pihak-pihak tertentu yang masih tidak ingin melihat para pemimpin kita itu guyup gitu. Bisa kompak, kok kayak nggak terima banget gitu. Apa kemudian dengan kebersamaan para pemimpin kita ini ada pihak-pihak yang merasa tersingkirkan gitu. Nah ini kan yang bahaya nih. Ada pihak-pihak yang misalnya mendapatkan keuntungan dari katakanlah ketidakakuran ya misalnya atau perselisihan gitu ya di antar pemimpin kita. Tapi hari ini kami bisa sampaikan para negarawan kita, para presiden-presiden kita ya yang hari ini menjadi Pak Prabowo maupun presiden sebelumnya hubungannya sangatlah baik, dan hari ini kita juga lihat bagaimana anak-anaknya juga bisa bertemu bersama dalam satu forum dan bahkan sering bertemu di beberapa forum yang di belakang layar gitu, yang tentu saja bagi kami ini adalah
suatu pesan yang sangat positif kepada kita semua. Lebih Kan begitu, tepatnya Bang Herzaki bukan membenturkan, mungkin ada pihak-pihak yang pengen mendorong agar semuanya akur gitu ya, sesuai dengan Semakin harapan dari akur. Bang Herzaki, dan juga mungkin Mas Seno juga berharap akur ya Mas Seno ya. Baik, terima kasih banyak Bang Herzaki, Mas Seno, Mas Adi sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga ya harapannya terrealisasi kalau jadi semoga baik-baik saja jadi para mantan. Betul, masyarakat jadi ngelihatnya juga ada. Betul. Gitu. Oke, Terima kasih semuanya. semua narasumber yang hadir pagi hari ini dan